Kado maut Baginda Raja. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak. Lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas dan kebetulan juga ia membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pengawal, coba kau cari yang namanya Abu Nawas, bawa ke sini menghadapku." Maka dengan sigap pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Kamu yang namanya Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya kamu gak usah jualan keliling di pasar. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Setelah itu kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja. Setelah itu, ia duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika sudah menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja sudah cukup lama. Aku hafal betul sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Abu Nawas pun terkejut karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal itu kemudian berkata, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu bicara di depan raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah Tuan," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberikan minum para tamu Baginda Raja, kemudian duduk di samping Baginda Raja.
Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal pribadinya, "Pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung, apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika saya memberitahu Paduka, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda Raja kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal, aku jamin keamananmu." Pengawal itu kembali berkata, "Siap Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka. Mendengar itu, Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Dan esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. "Ini Tuan, saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini Abu Nawas, biar aku saja yang mengantarnya. Untuk tugas seperti ini aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, si pengawal itu pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali membukanya dan melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siap Paduka, silakan," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya bicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Oh begitu, terus gimana dengan kado hadiah yang aku titipkan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka.
Katanya dia lebih berhak dan pantas untuk mendapatkan tugas itu. Maka Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya, memang benar, dia sangat berhak mendapatkannya daripada kamu. Ya sudah Abu Nawas, sekarang lakukan tugasmu seperti biasanya." Wasiat Ibu Durhaka. Kisah selanjutnya, wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya. Tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut adalah juga seorang murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. "Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga," tutur Abu Nawas menjelaskan. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan fatwa gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. "Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya." Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Hei Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Gak mau juga guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. "Aku ingin jadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi aku harus menjadi hakim di negeri ini," jawab Ali dengan polosnya.
Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Petaka Serbuk Gatal. Dikisahkan, ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Gosok merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri kemanapun sang permaisuri itu pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun meski demikian, Abu Gosok sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Ia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Dan suatu hari, Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Gosok lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu, dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Gosok merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Gosok. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Oh, nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Gosok. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Dan untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan," pesan Abu Nawas. Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Gosok bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Gosok segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," kata Baginda Raja kepada beberapa prajurit. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. "Gini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda Raja menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian berpura-pura memeriksanya.
Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Paduka, gatal yang dialami permaisuri ini memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Gosok, sebab ludahnya Abu Gosok itu mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Gosok. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Gosok menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Dan benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Gosok. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Gosok. Namun Abu Gosok menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Gosok berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Gosok. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Gosok, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas pun memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari kamar. "Abu Gosok, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya bisa ditebak dan dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Gosok. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab karena perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah. Sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku,
niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya dia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya dia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, "Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dan dari desa ke padang luas. Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan solati ia." Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintah-Mu?" Allah menjawab, "Iya, wahai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya, dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya, dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah Zat yang paling mengasihi? Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Bijaksana di luar nalar. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini.
Enak saja Abu Nawas itu. Ia mendapat hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan akan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijaksana. Kalian kan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan tidak mendapatkan gaji. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Toh itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka memberikannya kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Kalau soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ucap mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, aku akan menguji kalian dengan kasus yang sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Sekarang tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu itu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan memanggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm.
Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Tuh, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bumi bulat atau datar. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan Paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. "Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada musafir itu," pinta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan.
kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai. Jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan memecahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja pun menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksud dari teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas. Timpal si musafir karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang.
Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Jempol Baginda Raja terpotong. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid, setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Paduka, bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara. Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asyiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraklah beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja.
ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. Kamu memang benar Abu Nawas, di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya. Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu, ucap sang raja merasa menyesal. Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang, apapun yang menimpa padamu, kamu selalu mensyukurinya, karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, saya malah bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara. Kamu memang aneh Abu Nawas, lalu apa manfaatnya bagimu? Tanya sang raja heran. Begini Paduka yang mulia, andai saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka. Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar, ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Abu Nawas dan jubah misterius Baginda Raja. Kisah kecerdikan Abu Nawas mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira. Karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa Paduka. Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah, titah Baginda Raja. Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka? Usul Perdana Menteri. Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu, balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah yang paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya, setelah pengumuman datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya yang meyakinkan, Baginda Raja pun tertarik dan mempercayainya. Ya sudah,
sekarang coba kasih tahu aku jubah model apa yang akan kalian buat untukku, tanya Baginda Raja. Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilau dan berwibawa, jawab kedua orang itu. Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki, gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. Baiklah, apa saja yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja. Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah, jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya, titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat? Tanya Perdana Menteri. Ini jubahnya Tuan Menteri, bagaimana menurut Anda? Kata mereka sambil menunjuk ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. Mana jubahnya? Aku gak melihat apapun, batin Perdana Menteri. Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan, kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun, Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. Bagaimana jubah baruku? Tanya Baginda Raja penasaran. Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai, jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya. Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya, ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini? Tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena dia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara. Ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan menggunakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang? Kata Abu Nawas. Apa kau bilang Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional, bentak Baginda Raja. Memang siapa penjahitnya Paduka? Paduka mengenalnya.
Tanya Abu Nawas. Ya tidak sih, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja, jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka, tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, "Hai Menteri, katakan yang sejujurnya, apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya, tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." Kurang ajar, kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas, gerutu Baginda Raja. Tenang Paduka, jangan khawatir, hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu, kata Abu Nawas. Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya, balas Baginda Raja tak sabar. Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan? Tanya Abu Nawas. Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu, jawab Baginda Raja. Bagus, nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan, jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh wibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu, suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas, "Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya. Setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, Raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini saja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Ini adalah kisah 5 bersaudara. Mereka membuka warung makan khas daerahnya. Yang bikin unik adalah mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari,
datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah pembeli adalah raja. Caranya mereka melayani pun dengan penuh keramah tamahan dan keagungan. Bahkan cara berjalannya para pelayan ini membungkukkan badan. Mereka mencium tangan pembeli lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama, jangan sampai mendekati pembeli yang sedang hikmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum yang ramah. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu saja semua itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas, jawab mereka. Loh, kalian tidak lihat daftar harga makanannya dulu? Balas Abu Nawas. Tidak ada daftar harganya Abu Nawas, ujar mereka dengan kesal. Ini tidak boleh dibiarkan, aku akan memberi pelajaran, pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium klien cantik dan diperlakukan bagai seorang raja yang berkuasa. Sungguh hebat, puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asyik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka di sini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apakah mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali.
"Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan," jawab si pelayan. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat. Warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya.